Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian sehat walafiat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian, pada minggu lalu kita telah membahas materi tentang pengertian bersuci. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 7.1, yaitu memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Adapun indikator yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini yaitu membedakan jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci ditinjau dari segi pembagiannya. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan membahas materi tersebut, dan di akhir pembelajaran saya yakin anak-anak mampu membedakan jenis-jenis air yang mana sajakah yang dapat digunakan untuk bersuci. Baik, kita akan masuk ke jenis air suci dan mensucikan yang pertama. Air hujan. Yang mana itu yang dikatakan air hujan? Air hujan adalah air yang berasal dari uap air laut, kemudian membentuk awan, dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es, lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh lagi ke bumi. Jenis air suci dan mensucikan yang kedua adalah air dari mata air, yaitu air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah yang tidak terpengaruh oleh musim. Contohnya, air pada mata air Sungai Berantas. Air suci dan mensucikan yang ketiga adalah air laut. Air laut ini adalah air yang berada di samudra. Air laut dapat juga digunakan untuk bersuci. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah RA, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah menjawab, "Huwa tuhuru ma'uhul hillu maitatu." Yang artinya, air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal. HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Air selanjutnya yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu air sungai. Air sungai adalah air yang mengalir sepanjang sungai secara terus-menerus. Contohnya, air sungai pada Sungai Solo, Citarum, dan masih banyak lainnya. Jenis air yang kelima yaitu air sumur. Air sumur ini adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Innal ma'a tuhurun la yunajjisu syai'un. Yang artinya, sesungguhnya air sumur bid'ah adalah suci, tidak dapat dinajiskan oleh suatu apapun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Jenis air suci dan mensucikan yang keenam adalah air es atau air salju. Yang manakah itu yang dikatakan air es atau air salju? Yaitu air yang berasal dari butiran uap air yang berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di titik yang beku. Dan jenis air suci dan mensucikan yang ketujuh adalah air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contoh, butiran air yang terdapat pada dedaunan. Nama-nama air di atas yaitu air mutlak atau
air suci dan mensucikan, atau biasa juga disebut dengan air tahir mutahhir. Air ini masih murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Air inilah yang dapat digunakan untuk bersuci. Air dapat digunakan untuk bersuci selama bau, rasa, ataupun warnanya belum berubah. Nah, jenis air yang kedua ditinjau dari segi pembagiannya adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Yang pertama kita bahas tadi itu air suci dan mensucikan. Sekarang kita melangkah ke air suci tetapi tidak mensucikan. Nah, yang manakah itu yang termasuk air suci tetapi tidak mensucikan? Air suci yang tidak mensucikan atau biasa disebut air tahir gairu mutahhir, yaitu air suci tetapi tidak mensucikan, yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika digunakan untuk bersuci. Air ini sekalipun suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam kategori ini adalah air suci yang bercampur benda-benda suci lain dan hilang nama airnya secara mutlak. Contoh air suci tetapi tidak mensucikan ini yaitu air buah-buahan atau air kelapa. Yang kedua, air yang dikeluarkan dari pepohonan yaitu pohon nira. Dan yang ketiga, air yang sudah bercampur dengan benda-benda suci lain, contohnya air teh dan air kopi. Jenis air ketiga ditinjau dari segi pembagiannya yaitu air mutanajis. Air mutanajis ini air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah juga digunakan untuk bersuci. Contohnya, air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. Air yang belum berubah warna, bau, dan rasanya, tetapi jumlah air sedikit kurang dari 2 kullah. Berapakah ukuran sebenarnya dari ukuran 2 kullah itu? 2 kullah sama dengan kurang lebih 216 liter. Hal ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dari Abi Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu pun kecuali apa yang mengubah atas baunya, rasanya, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah halaman 541. Jenis air yang ketiga yaitu air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kullah dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang mengganggu kesehatan. Jenis air yang terakhir adalah air musyammas, yaitu air yang makruh dipakai untuk bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana atau bak penampungan atau wadah yang bisa berkarat, selain dari emas dan perak. Demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menerapkannya. Dan ingat bahwa ilmu itu bukan untuk dihafal, akan tetapi
Ilmu itu untuk dipahami, dimanfaatkan, dan diterapkan. Sekian, wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.